Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayyuhalladzina amanu la tattabi'u khutuwatis syaitan. Wa man yattabi' khutuwatis syaitani fa innahu ya'muru bil fahsya'i wal munkar. Walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu ma zaka minkum min ahadin abada. Ma zaka minkum min ahadin abadan walakinna Allah yuzakki man yasha. Wallahu sami'un alim. Wala ya'tali ulul fadli minkum was-sa'ati an yu'tu ulil qurba. والمهاجرين في سبيل
إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون صدق الله العظيم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi. Hari ini adalah mengucapkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan bersama kita nanti selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan pertemuan silaturahim halal bihalal pada hari ini mendapat nilai ibadah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Fatihah. Ar-Rahmanir-Rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'amah wa yukafi'u mazidahu ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala Muhammadin salatan tunji biha jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhirna biha min jami'is sayi'at wa tarfa'na biha 'inda al-darajat wa tuballighna biha aqsal ghayat min jami'il khairat al-hayat wa ba'da al-mamat. Rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara wa li jami'il mu'allimina wa asatidina wa asatidina wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ij'alna jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'dihi tafarraqan ma'suma. Rabbana ighfir lana Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rashada. Rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana atina ma wa'adtana 'ala rusulika wa la tukhzina yawmal qiyamah innaka la tukhliful mi'ad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wassallallahu ala Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Selanjutnya, sambutan yang akan disampaikan oleh Bapak Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Kediri kepada Bapak Musri Sarjana Agama Magister Hukum dipersilakan. Ya Allah, salam. Yang kami
yang mulia, teman-teman saya, para hakim beserta istri, beserta pasangannya. Saya bangga Pak Sapi bisa naik. Saya bangga terus terang. Insyaallah. Ya, mudah-mudahan makin sehat Pak Sapi. Yang kami hormati pula Bapak Panitra dan sekretaris beserta istri, seluruh keluarga besar VA Kabupaten Kediri, dan yang membawa pasangannya, ibu pasangan Sabokan, pasangan Siri. Alhamdulillah, marilah kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan anugerah terbesar kepada kita semuanya, yakni nikmat iman, nikmat sehat jasmani dan rohani, sehingga pada hari ini, di pagi yang ceria ini, kita dapat bermuajah untuk bersilaturahim, ya sekalipun setahun sekali. Mudah-mudahan acara ini mendapatkan ridho dari Allah dan tahun depan dapat terselenggara lagi dengan lebih banyak peserta. Amin. Saya tadi kemarin sore sebenarnya sudah berpikir untuk mengundang selain Abi Ahmad para mantan alumni PA Kap Kediri yang dekat-dekat saja, ya, Pak Sindi, Pak Ismail. Lupa, saya mau telepon sebagai lupa pagi tadi. Jadi mudah-mudahan tahun depan kita bisa silaturahim sekalipun beliau sudah purna dari PA Kap Kediri. Karena saya senang bertemu dengan banyak teman, banyak saudara. Ya, di mana-mana saya konsepnya selalu begitu. Ya. Padahal kemarin sore saya sudah ingat, nanti malam saya telepon Pak Siti, saya diundangkan termasuk Pak Ismail. Lalu sampai tadi pagi lupa. Wah, enggak ya. Ya kan? Acara ini menurut saya sangat istimewa. Karena tidak semua yang biasanya bisa hadir hari ini bisa hadir. Ya, terutama pasangan sahnya ini, ya ada yang biasanya tidak bisa hadir hari ini. Itu luar biasa menurut saya. Termasuk yang membuat saya istimewa acara ini adalah bisa menghadirkan The Legend of PA. Abi Ahmad ini The Legend menurut saya. Ya. The Legend of PA. Ya. Legendnya orang PA se-Jawa Timur, bahkan mungkin tidak hanya di Jawa Timur lagi. Ya, memang sengaja kemarin kita silaturahim, ya, kita undang Abi Ahmad supaya nanti bisa memberikan nasihat-nasihat beberapa pengalaman selama beliau kemarin masih mengabdi di pengadilan agama sampai di luar Jawa. Jadi menurut saya sangat istimewa sekali. Kemudian yang kedua yang membuat saya merasa istimewa, hari ini saya bisa mendatangkan adik kelas saya, Muhammad Riyadul Haq. Adik kelas saya, Pak. Ya. Sesama alumni itu bilang saya kakak kelasnya. Nah, Riyadul Haq ini adik kelas saya. Jadi saya masih pantas dipanggil Kak Muslim, itu masih pantas. Cinlok. Tujuannya memang itu, beda yang tuwek-tuwek nemen. Nah, Bapak Ibu yang kami hormati, tidak banyak yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, saya ucapkan terima kasih atas terselenggaranya acara ini. Panitia
untuk Pak Panitera dan Sekretaris dengan seluruh krunya bisa menyelenggarakan acara ini dengan sangat baik dan memuaskan menurut saya. Mudah-mudahan itu menjadi amal jariah bagi Pak Panitera dan Sekretaris beserta seluruh krunya, ya. Karena tidak mudah sebenarnya menyelenggarakan acara pertemuan seperti ini di saat APBN kita itu menipis. Ini API sudah tahu, Pak. Jadi APBN kita sekarang terus terang tinggal 20%-an. Kalau dulu masih 100%, mau ngapain aja, mau di hotel, mau apa bisa. Tapi sekarang terus terang APBN kita tinggal 20%-an lebih. Itu pun kami sudah 5 bulan kalau tidak salah ya Pak Bang ya, nggak ada kes. Kalau duit lanang tuh, kalau duit lanang itu, ojo duit tadi, mau kenakalan dari pasar, ojo duit tadi ya, nggak ada kes. Terus terang memang karena sudah sistemnya seperti itu, maka ya kita mau apa lagi, harus bisa menerima itu apa adanya. Tahun ini perlu kami sampaikan juga bahwa PA masih bisa mengadakan, misalkan pengadaan baju yang sekarang dipakai saja, masih sarimbit, masih dengan pasangannya. Tapi tahun depan saya tidak menjamin. Tahun depan saya tidak menjamin apakah dapat sarimbit atau belum dapat. Karena yang dipakai beli batik, juga perlu saya sampaikan lagi yang terakhir, untuk ibu-ibu dalam kita ini, saya minta DJK ini dilaksanakan dengan dasar silaturahim dan kekeluargaan. Jadi kalau datang itu diniatkan untuk silaturahim saja, biar ada semangat. Karena kalau silaturahim nggak akan pahala, bukan karena takut sama ketua DJK-nya. Ya, karena saya tidak ingin istri saya jadi penakut orang. Ya, jadi kalaupun istrinya tidak datang, nggak usah diseneni, tidak stres diri. Ya, ibu-ibu punya kesibukan masing-masing selain ngurus anak dan suami, ya, punya kesibukan lain yang tentunya kesibukan ibu-ibu ini tidak sama. Ada yang jadi pengajar, ada yang jadi guru, nah, itu kan punya kesibukan sendiri yang mungkin tidak bisa datang setiap bulan atau setahun sekali pun tidak datang, mungkin bisa ya, karena pas saat itu mungkin lebaran ya. Dan tidak usah dimarahi. Jadi silakan DJK ini dibangun dengan rasa kekeluargaan dan diniatkan untuk silaturahim. Kalau datang ya silaturahim, diniatkan untuk silaturahim. Kalau ada beberapa anggota DJK yang misalkan tidak bisa datang ya berkali-kali, ya kewajiban ketua DJK-nya dan pengurusnya untuk nyambangi sambangono. Kata kok apa? Ojo nyambangi sing rajin tok maksudnya. Sing kata kok kudu disambangi dhisik. Yang enggak pernah datang. Ya, kan enak. Misalkan ini istrinya Pak Wakil hari ini nggak ada datang. Sambangi kan jauh ya. Sambil jalan-jalan kan enak kan ya. Itu masuk dari maksudnya ini enak kan. Jadi dirinya itu seperti itu. Ya, karena saya punya pengalaman dulu waktu masih di Tulungagung sebelum Abi masuk. Abi masuk. Karena istri saya juga datangnya hanya halal-bihalal saja setahun sekali. Setahun sekali. Iya. Sampai ada ketua DJK itu ngomong ke suaminya,
Pak Muslim itu istrinya tidak pernah datang, hanya setahun sekali, harus dikasih sanksi. Waktu itu diusulkan ke suaminya, saya tidak ditunda kenaikan pangkatnya. Padahal waktu itu saya kasih kepegawaian, tapi istrinya usul ke suaminya, Pak Muslim itu harus diberi sanksi, ditunda kenaikan pangkatnya. Saya pikir silakan aja kalau berani. Silakan aja kalau berani. Kalau betul-betul ditunda, saya tunggang. Saya 2 tahun Pak, Tulung Agung. Jadi saya waktu itu masih kasubag, tapi saya mengamati bagaimana Abi memimpin kantor itu, saya amati. Dan hari ini saya yang saya tiru adalah beliau. Jadi beliau ini inspirator. Beliau ini mengelola kantor tidak dengan amarah, tapi dengan senyum, dengan guyonan itu. Masalah kantor itu selesai. Abi ini Abi. Tidak pernah Abi itu marah sama anggotanya, staf-stafnya, termasuk saya bawaannya saat itu waktu kasubag bagian saya. Tidak pernah Abi itu marah. Iya. Pernah suatu saat Abi ini saya lapori, Pak Ahmad, ini saya selaku bendahara punya uang, karena mengelola ATK. Saya bendahara di bawah saat itu. Butuhnya hati-hati. Ya, jadi itu inti yang dapat saya sampaikan, terutama kepada Giga. Ya, nanti kalau pas acara tutup ini, ya paling tidak silaturahim yang dekat-dekat, misalkan ke Bu Imam Syafi'i, ya, yang enak kan? Nah, itu ke Bu Ahmad, ke Umi, atau ke siapa, gitu. Enak gitu. Jadi silaturahim ke Bu Haitami, gitu kan? Yang dekat-dekat itu. Ya, sekedar 10 menit 2 menit mampir kan, biar supaya kita berorganisasi ini diikat oleh norma agama, norma silaturahim itu tadi, bukan karena norma dunia, tapi norma ukhrawi itu yang harus mengikat kita. Ya. Lalu yang sangat terakhir sekali, atas nama pribadi dan selaku pimpinan, saya mohon maaf lahir batin apabila saya secara pribadi atau selaku pimpinan dalam rangka menjalin kerjasama hubungan pribadi mungkin ada yang menyakitkan dari tingkah laku saya dan ucapan saya, tidak bisa memuaskan Bapak Ibu semuanya. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dengan doa akhir, taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim. Semoga amal ibadah kita selama bulan Ramadan kemarin diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Seluruh dosa dan khilaf kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan acara silaturahim dan halal bihalal ini nanti mampu lebih mempererat hubungan kita sesama hablum minannasnya, sesama karyawan atau pegawai keluarga besar yang ada Kabupaten Kediri. Sekian saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan. Dilanjutkan tausiah hikmah halal bihalal yang akan disampaikan oleh Bapak Dr. Andes Haji Ahmad Rifai. Kepada beliau dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu wa sallim ala habibina Muhammad wa ala ahli baitihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ashabihi thayyibin at-thahirin. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Kediri beserta
kasihan dulu waktu kumpul dengan saya di Tulungagung badannya gemuk, sekarang kok jadi kurus, apa gak pakai diopeni. Yang saya hormati Bapak Wakil, para hakim yang saya hormati, Bapak Panitera dan Sekretaris beserta istri, hadirin hadirat keluarga besar Pengadilan Agama Kabupaten Kediri yang saya cintai. Satu kesan waktu saya di Tulungagung beserta bersama Pak Muslim, begitu saya masuk Tulungagung itu para pengacara itu mau demo. Saya dilapori sama Panitera, Pak ini sebentar lagi pengacara-pengacara itu mau demo. Sebelum demo undang ke kantor. Saya undang kok mau datang semuanya. Pidato saya sederhana. Saya dan sampean semuanya itu cari nafkah di sini, cari makan di sini. Saya minta tolong ojo ngising di kantor dulu. Cuma itu yang saya sampaikan, akhirnya nggak jadi ngisi ngomongnya tempat sing jauh ojo di kantor. Cuma itu saja. Dan ternyata tidak jadi. Para ibu dan bapak sekalian yang saya hormati, yang saya sampaikan ini tidak jauh dari yang dibaca oleh Ananda tadi. Walau la fadlullahi alaikum warahmatuhu ma zaka minkum min ahadin abada inna Allah yuzaki man yasha wallahu sami'un alim. Itu ya. Kalau tidak salah begitu ayatnya. Nah, begini, bagaimana manusia itu dengan salah. Rasulullah bersabda, kullu bani Adam khata'un wa khairul khata'ina tawwabun. Setiap manusia itu pasti bersalah, dan sebaik-baik orang yang bersalah adalah yang bertobat atau yang meminta maaf. Sekarang saya metani, saya salah saya sendiri. Sengaja atau tidak sengaja pasti akan terjadi. Saya di rumah itu kan punya hobi memelihara burung perkutut. Ibu-ibu, bapak-bapak kalau tahu mahal perkutut saya itu sudah ditawar 500 juta. Saomah. Sawange. Tapi saya aku cak bunyi pisan. Suatu ketika di rumah itu ada tamu, saya kunjung itu ya saya pikir, saya ngomong ya saya hati-hati. Tahu-tahu perkutut saya itu manggung, ketekuk. Nah saya banyak. Kalau perkutut saya ini manggung, sebentar lagi akan ada tamu nyaur utang. Tahu-tahu tamu itu berdiri pamit pulang. Begitu pulang saya dimarahi sama istri. Saya jangan nggak dipikir Pak. Tamu itu duit utang aku. Saya tidak punya keinginan untuk menyakiti hati orang, tapi tanpa sengaja ucapan saya yang maksud saya itu yang ternyata menyakiti hati. Itulah manusia. Dan saya juga pernah punya kesalahan yang bertahun-tahun. Bagaimana? Begitu saya masuk ke diri, sering mendapat makanan dari tetangga atau doa, ya senang dimakan, cuma itu yang saya lakukan. Suatu ketika saya itu nyunatkan anak saya, saya juga kirim makanan ke tetangga-tetangga. Tahu-tahu malam harinya pada datang, lah saya kan tidak siap apa-apa. Ternyata tunjukkan itu undangan. Sekarang pertanyaannya, berapa undangan yang tidak saya datangi? Itulah manusia. Jadi seperti itulah kita sebagai manusia. Jadi kalaulah tidak atau tanpa rahmat dan keutamaan dan dari Allah, tidak ada seorang pun yang baik. Sungguh Allah yang yuzaki
memperbaiki orang-orang yang dikehendaki. Innallaha sami'un alim, sesungguhnya Allah Maha mendengar tapi Maha mengetahui. Para ibu dan bapak sekalian yang saya hormati, sekarang bertanya, siapakah orang yang paling banyak bersalah? Jawabnya, orang yang banyak bicara. Hari ini saya yang banyak bicara. Sebab tidak ada pembicaraan tanpa pernah salah. Mesti ada saja yang salah. Di Banyuwangi itu pernah terjadi ceramah Ahad pagi itu ya. Setelah ceramah ada tanya jawab. Seorang muslimat bertanya dengan tangan kiri. Ustaz bertanya, langsung ditegur sama Ustaz, tolong ya jaga sopan santun. Si muslimat ini tidak bertanya, kemudian langsung menangis. Kenapa? Karena tangannya cuma kiri saja, tidak punya tangan yang kanan. Maksudnya si Ustaz baik menegur, tapi ternyata teguran itu salah alamat. Seperti itulah manusia. Jadi yang banyak bersalah adalah yang banyak bicara. 99% kesalahan manusia berasal dari pembicaraan. Kedua, siapa saja yang berstatus sebagai pimpinan. Maka di sini yang banyak salah itu Pak Muslim sama Bu Muslim, Bapak Wakil, itu harus dicari. Harusnya minta maaf satu persatu ke rumah masing-masing pegawainya. Tapi pimpinan itu punya politik, dikumpulin dalam sekelompok. Ini yang terjadi pada pagi hari. Nah, halal bihalal, bebas dengan bebas, artinya saling membebaskan. Berarti hutang-hutang kita pada populasi hari ini apakah seperti itu? Ternyata tidak. Sejarah halal bihalal saya ambil saja sejarah abad 20. Sebab sebelum abad 20 itu sudah ada halal bihalal zaman kerajaan dahulu. Di Jombang itu ada tradisi kiai-kiai itu pada mengumpul di rumah kiai sepuh di bulan Syawal. Nah, kita itu kan suka berorganisasi. Maka dibuatlah satu lembaga yang disebut lembaga halal bihalal. Maka nama halal bihalal itu jadi perdebatan. Kalau halal bihalal berarti hutang-hutang harus dianggap lunas. Nah, perdebatan itu berakhir memberi makna khusus, yaitu halal bihalal ai bimakna afwun wa afwin. Jadi orang Arab itu tidak ngerti halal bihalal. Itu bahasa Arab Indonesia dan Malaysia, Brunei, Abdul Salam, Singapura itu rupanya ikut ketularan melakukan halal bihalal seperti yang ada di Indonesia. Kenapa halal bihalal itu menjadi tradisi di seluruh Nusantara? Persoalannya Bung Karno waktu itu ngerti kok ada tradisi yang bagus, yaitu saling memaafkan di bulan Syawal. Maka istana mengadakan halal bihalal. Begitu istana mengadakan halal bihalal, gubernur, bupati, camat sampai PA Kabupaten Kediri ikut-ikutan mengadakan halal bihalal. Itulah awal sejarah halal bihalal di Indonesia setelah Indonesia beberapa saat sebelum Indonesia ini merdeka, sekitar tahun 42-43. Para ibu dan bapak sekalian yang saya hormati, nah selanjutnya yang ingin yang saya sampaikan berkaitan dengan mazaka minkum min ahadin abada tadi, tidak ada yang baik kita. Sebab apa? Coba kita lihat ayat-ayat yang diawali dengan
la nahiyah, larangan, itu selalu cenderung untuk kita lakukan. Tadi ayatnya wala tattabi'u khutuwatis syaitan, jangan ikuti jalan setan. Kecenderungan kita itu apa? Kan ingin ikut setan. Walaupun ucapan kita itu anti setan, tapi hakikatnya kita itu mempunyai kecenderungan untuk mengikuti jejak setan. La ta'kulur riba, jangan kamu makan riba. Apakah riba itu tidak enak? Enak. Itu semuanya suatu kenikmatan yang betul-betul membuat kita itu tanpa berkeringat mendapatkan hasil. Kan enak. Itu larangan-larangan itu kita punya kecenderungan untuk mengikutinya. Agama ini datang untuk melibas hal-hal yang seperti itu. Oleh karena itulah maka para ibu dan bapak sekalian yang saya hormati, kita perlu memiliki mindset seperti yang disampaikan oleh Pak Ketua tadi. Mindsetnya itu apa? Jadikan Islam itu sebagai way of life dalam kehidupan keseharian kita. Dan itulah hidup yang membahagiakan. Satu contoh sekarang, kita sudah diajari ketika kita berpuasa dahulu, lauk yang paling lezat di dunia itu apa? Apa steak? Apa makanan yang harganya sekali makan itu sampai 100 juta? Loh, apa ada makanan 100 juta? Ada, ya, diminum menteri. Minuman itu 200 juta harganya. Merokok itu. Ya rakyatnya kayak gini, dia minumannya 200 juta itu kan teman-teman. Nah, ternyata yang lauk yang paling lezat itu adalah rasa lapar kita. Kalau kita semakin lapar, makanan apa saja terasa enak. Itu mindset. Bagaimana kita tidak rakus terhadap urusan duniawi? Bagaimana kita tidak omso-omso terhadap urusan-urusan duniawi? Ternyata konsepnya itu sederhana. Apa itu? Kurangi keinginan kita. Kalau keinginan itu sudah dikurangi, kan sudah tidak banyak yang kita pikir. Nah, itulah kenikmatan. Dan itulah yang membuat kita menjadi. Kalau kita meraih apa yang kita inginkan, sekuat mungkin harus tercapai, akan berakibat tidak baik. Contohnya, akan membuat orang menjadi banyak hutang. Kenapa kok banyak hutang? Nah, ini cerita saya. Ketika saya menjadi wakil ketua, hakim saya itu sudah pakai mobil, paniterannya pakai mobil, semuanya pakai mobil. Saya pakai sepeda motor. Ditegur saya, Pak, semuanya pakai mobil, jenengan kok masih sepeda motor? Jawab saya sederhana, loh, ini sepeda motor rasa mobil. Saya kan nggak perlu dapat mobil rasa sepeda motor. Apa ada mobil rasa sepeda motor? Mobil keributan. Beban terus, maka terasa sepeda motor. Sementara saya nggak punya hutang, pakai sepeda motor, enainnya. Itu sepeda motor rasa mobil. Percayalah, ketika kita tidak mau berhutang, Allah pasti akan mencukupi kebutuhan kita tanpa hutang. Ketika kita melakukan sesuatu, mencapai keinginan dengan cara hutang, maka Allah mencukupi kebutuhan kita dengan cara hutang. Nah,
Kalau itu terus menerus terjadi, apa yang akan terjadi? Apa itu? Mu'allakun bidaini. Nafsul mukmin mu'allakun bidaini. Jiwa seorang mukmin sangat bergantung kepada hutangnya. Rohnya itu tidak bisa masuk ke pintu langit. Apalagi punya pintu. Wa futihatis safa wa futihat abwa bersama. Di mana itu ayatnya? Futihat abwa bersama, bukan surat An-Naba. Mas, apa maksud surat An-Naba? Wa futihatis sama fakana abwa. Langit dibuka, di mana langit itu punya banyak pintu. Pintu langit itu ditutup kalau kita itu masih punya hutang, kan tidak enak itu rasanya. Nah, padahal untuk masuk ke surga itu awalnya itu di pintu langit. Loh, saya kok mengatakan begitu? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kalau memberi ucapan takziah kepada sahabatnya, beliau katakan apa itu? Sesungguhnya inna lillahi ma akhadha wa lahu ma a'ta wa kullu syai'in indahu bi ajalin musamma fal yasbir wal yahtasib. Doa berikutnya, Allahumma ftah abwabas samai li ruhi. Sesungguhnya Allah mengambil miliknya sendiri, dan apa yang diberikan kepada kamu itu hakikatnya semuanya milik Allah. Segala sesuatu diciptakan oleh Allah dengan ditetapkan batas waktunya. Maka hendaklah kamu sabar dan ridho. Mudah-mudahan Allah membuka pintu langit bagi rohnya. Sekarang pintu langit itu bisa dibuktikan secara empirik. Bisa. Pintu langit itu di atas Masjidil Aqsa. Loh, kenapa? Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berangkat Mi'raj itu dari Masjidil Aqsa. Loh, itu kan hadis, itu kan cerita. Para astronot baik Amerika, Soviet, Cina kalau melepas orbit bumi selalu melewati langit Masjidil Aqsa. Itulah abwab sama itu ada di langit Masjidil Aqsa. Para ibu dan bapak sekalian yang saya hormati, agak lama sedikit ya, soalnya saya itu kangen dengan warga PA Kabupaten Kediri. Cerita saya di sini paling lama. Saya diangkat tahun 76. 77 saya dipindah ke Kediri sebagai zaman itu namanya panitera kepala. Saya itu tidak pernah jadi pegawai. Mulai SK awal itu sudah pejabat. Coba lihat SK saya itu bunyinya begini: calon pegawai negeri sipil dengan jabatan panitera. Itu SK saya. Sak dunia tidak ada saya seperti itu, kecuali angkatan 76. Pak Abu Amar Malak itu seangkatan dengan saya. SK-nya berbunyi calon pegawai negeri sipil dengan jabatan hakim. Itu saya. 1 tahun di Blitar, diangkat jadi panitera kepala di Kediri 3 tahun. Tahun 81 sampai 91 berarti 10 tahun saya jadi hakim di Kabupaten Kediri. Dan saya bisa keluar dari Kediri dengan sehat walafiat itu suatu hal yang membuat kita itu, saya sendiri heran.
Kenapa? Karena sejak 89 hakim dulu ada hakim honorer itu diberhentikan, sehingga di Kediri itu hakimnya cuma saya. Perkaranya sidang sehari 60, sehingga sampai di rumah biasa maghrib itu tiap hari. Sampai di rumah ditanya sama istri, diajak omong, saya itu cuma jawab oh. Sebab ini sudah habis, gitu ya. Dan itu berjalan 10 tahun, coba bayangkan. Begitu saya keluar dari Kediri, alhamdulillah saya masih diberi sehat. Saya jadi wakil dinas. Nah, dari Kediri ini lahir PA Kota Kediri. Itu saya ikut membidangi semuanya. Itulah kesan saya di PA Kabupaten Kediri. Ternyata tahun 2004 sampai 2006 saya kembali lagi ke Kediri sebagai ketua PA. Dan yang depan itu proyek yang saya dapat 600 juta terakhir dari Kementerian Agama. Setelah itu integrasi dengan Mahkamah Agung. Para ibu dan bapak sekalian yang saya hormati, oleh karena itulah maka pesan saya, mari kita bekerja dengan orientasi ibadah. Sia-sia kalau kita cuma cari uang saja. Kita beribadah di PA sini. Dari ibadah kita itulah kita mendapatkan gaji. Bukan cari uang di PA Kabupaten, tapi beribadah di PA Kabupaten. Kalau itu yang menjadi tekad kita, insya Allah kita sampai kepada satu ayat yang luar biasa. Ayat itu berupa tujuan Allah menciptakan kita. Apa sih? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Jadi semuanya kita bertekad ini adalah ibadah kita. Makanya Islam itu ajarannya luar biasa. Adakah perbuatan baik yang tidak diawali dengan doa? Lowongnya WC berdoa, keluar berdoa, pakai baju berdoa, semuanya ada doa. Nyolong tok sing gak ono doa. Ya toh ya. Jadi masa mari bismillahirrahmanirrahim. Inilah luar biasanya Islam. Tidak ada aktivitas baik tanpa ada doanya. Dan Rasulullah pintar memberi solusi untuk kita yang mungkin saja, saya sendiri ya juga tidak hafal semuanya. Maka solusinya untuk amrin ribalin la yubda'u fihi bismillahirrahmanirrahim bahwa aktok segala perbuatan baik yang tidak diawali dengan bismillahirrahmanirrahim maka terputus berkahnya. Nah, kalau ajaran ini kita terapkan dalam keseharian kita, pasti itu jaminan Allah kita akan menjadi manusia memiliki pangkat tertinggi dalam apa itu di sisi Allah. Apa sih pangkat tertinggi manusia di hadapan Allah? Abdullah. Ayatnya mana? Subhanalladzi asra bi abdihi. Maha suci zat yang telah memperjalankan hambanya. Abdullah itulah pangkat tertinggi. Maka ayat berikutnya wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak ciptakan manusia dan jin kecuali untuk beribadah. Nah, berikutnya
ada sesuatu yang perlu kita jadikan renungan. Apa itu? Puasa Ramadan itu betul-betul mendidik kita untuk menjadi manusia dengan predikat syakirin, orang-orang yang pandai bersyukur. Saya tidak perlu menjelaskan filosofisnya, tapi saya ingin menjelaskan apa keuntungan daripada menjadi manusia yang syukur. Saya mudah. Yang sulit untuk bersyukur itu saya kira ibu-ibu. Ini sebuah pemikiran ya Bu ya, untuk jadi renungan saja. Suami melakukan kebaikan bertahun-tahun, senang, tapi begitu melakukan satu kesalahan sedikit saja, seakan-akan tidak pernah berbuat baik sama sekali. Ini Rasulullah loh Bu ya yang mengatakan, ya bukan saya. Jadi Rasulullah mengatakan banyak kaum perempuan di neraka itu di situ kuncinya. Kebaikan suami yang banyak tidak berarti sama sekali ketika melakukan satu kesalahan saja. Sementara Rasulullah SAW mengajar kepada kita, kalau kamu punya istri berperilaku buruk, hitungan kebaikannya dengan keburukannya kan masih lebih banyak baiknya. Demikian juga suami terhadap istri. Kalau kita bisa berhitung seperti itu, niscaya kita itu akan berpuas diri dengan apa yang diberikan oleh Allah kepada kita. Nah, sederhana saja konsep yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Ajaban bi amril mu'min, inna amrohu kullahu khairun lahu wa laisa dzalika illa bil mu'min, in asobathu sarra'u syakara fakana khairan lahu wa in asobathu dharra'u sabara fakana khairan lahu. Sungguh mengagumkan kehidupan orang-orang yang beriman itu, karena segala persoalan yang menimpa dirinya selalu berakibat baik bagi dirinya. Apa itu yang mengagumkan? Orang beriman itu kalau mendapatkan kenikmatan dia bersyukuri. Sebaik-baik orang yang mendapatkan kenikmatan adalah yang mampu mensyukuri nikmat itu. Orang yang beriman itu kalau mendapatkan musibah dia tabah. Dan sebaik-baik orang yang mendapatkan musibah adalah siapa yang tabah terhadap musibah itu. Nah, saya ingin memberi contoh yang sederhana saja. Saya hidup dalam keadaan miskin, ke kantor sepeda pancal saja tidak punya, akhirnya jalan kaki. Di saat jalan kaki saya bersyukur, alhamdulillah sikilku kok genep isok melaku nyang kantor. Miskin sudah bahagia karena disyukuri. Bisa beli sepeda motor, alhamdulillah sekarang bisa cepat naik angkat, tambah bahagia. Dapat rezeki bisa beli mobil, alhamdulillah saiki wis kabudana, wis gak masuk angin. Coba ini di grafik, miskin tidak bahagia, tambah kaya tambah bahagia, tambah kaya tambah bahagia. Berarti seumur-umur isinya bahagia karena syukur itu tadi. Nah sekarang dibalik, tidak pernah syukur. Tekoman yang kantor melaku bersolo meso pisan jantung, orang pisan melarat sampai kapan enak melarat terus gak enak itu karena itu gak ada rasa syukur. Keturutan beli sepeda panjang meso mana jantung, kocok-kocok wis naik sepeda motor aku sih iya mancar apa enak lu ngersolo mana beli mobil pun sik nersolo. Walah kocok-kocok wis dadi pejabat, aku kae duwe mobil tahun 80 bisa. Kapan enak? Coba hidup semacam ini di dunia.
miskin tidak enak, tambah kaya tambah tidak enak, tambah kaya tambah tidak enak. Nah, terus enak kapan kok gak tahu nanti. Ternyata kuncinya itu ada pada sabar. Luar biasa. Alhamdulillah saya itu sudah lupa caranya marah. Coba tanya istri saya, apa saya di rumah pernah marah? Ya, sekali. Ternyata marah itu luar biasa parahnya terhadap kesehatan. Ada penelitian itu ya, Profesor ahli saraf di Amerika itu ceritanya sekali di sini kan ada lebih dari 5 miliar saraf yang robot. Sekali marah yang putus 15. Kalau sehari 5 kali marah berarti berapa itu? 5. Sebulan, setahun, entek kabeh itu nanti. Itu madorotnya orang suka marah. Nah, saya punya barang antik, habis beli 5 juta, mau sholat ngundang piring, anak nakal dibuanting tuwor pecah. Kalau saya sabar, yo wis lah wong piring pecah, ditendel yo gak kena, bener-bener lek oleh duit tuku maneh, selesai satu perkara saja. Anak yang mencapai piring gak sabar dikuamplang, kulune montir madhep buri. Sana itu apa putaran? Jadi madhep buri, nek mlaku kaya koyo wong atrek. Plem-plune mlontir. Apa selesai setelah anak bulu montir tadi? Ya, bojo teko kuamu. Pak trimo aku anakku mbok koyo ngono, jejeg duwer. Natap tembok blodoran gedhe yang rumah sakit. Lho ya ta ya. Piring pecah, anak bulu montir, bojo badhe bocor nang rumah sakit. Apa selesai? Belum. Korupku otak kok aku bisa. Nggak terima aku anakku berkoyak ngono. Mulai dino ini pekadan. Kapan nyampe muslim konsultasi. Piring pecah anak bulu montir. Terus bojo lagi dokter nyala. Apa setelah 4 ini selesai? Anak yang melok bapak, melok ibu, dia hidup sendiri, dapat guyu-guyu dewi, ngomong-ngomong dewi, alias sempel, gara-gara sabar, ya kayak piring pecah, dulu anak bulu melontir, bojo badhe bocor, nang rumah sakit, berkata, gendeng, sempel. Itulah madorotnya orang yang sabar. Kalau sabar itu semuanya akan selesai dengan baik. Loh, itu yang ngajari kita seperti itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya gak keliru kalau Rasulullah itu memberi wasiat ketika sahabat datang, "Awis ini ya Rasulullah." Jawabnya apa? La taghdab. Farad dadami rawat. La taghdab. Jangan marah. Diulang-ulang wasiat Rasulullah, jangan marah. Nah, coba kita gambarkan di kantor ini tidak ada marah, harmonis, ya toh ya, isinya hujan. Toh persoalan itu bisa diselesaikan tanpa adanya kemarahan. Justru kalau diselesaikan dengan kemarahan, malah akan membuat persoalan baru yang lebih rumit. Satu pertanyaan, pernahkah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memarah-marahi sahabatnya? Tidak ada satupun hadis yang menceritakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah marah. Bahkan Anas yang membantu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang tampak senantiasa senyuman Rasulullah walaupun dia melakukan
kesalahan. Semuanya selesai tanpa adanya. Berikutnya saya minta waktu saya betul. Ini konsep kepemimpinan dari Rasulullah yang perlu kita betul-betul perhatikan. Sebab di kantor ini kan banyak pemimpin ya. Hakim itu ya pemimpin, jangan dikira hakim itu bukan pemimpin. Kasub itu ya pemimpin. Nah, konsep kepemimpinan yang diajarkan Rasulullah SAW itulah yang perlu kita terapkan. Apa itu? Khairu a'immat alladzina tuhibbunahum wa yuhibbunakum wa tad'unahum wa yad'unakum wa syara'iru a'immatikum alladzina tubghidunahum wa yubghidunakum wa tal'anunahum wa yal'anunakum. Sebaik-baik pemimpin adalah pemimpin yang cinta kepada yang dipimpin. Dari cinta pemimpin kepada yang dipimpin, akhirnya timbal balik yang dipimpin pun menyintai pemimpinnya. Dari rasa saling menyintai itu, pemimpin selalu mendoakan orang-orang yang dipimpin, dan orang-orang yang dipimpin pun mendoakan pemimpinnya. Seburuk-buruk pemimpin adalah pemimpin yang membenci orang-orang yang dipimpin. Timbal balik yang dipimpin pun membenci pemimpinnya. Dari rasa saling benci itulah timbul kutukan. Pemimpin mengutuk anak buahnya, anak buah pun mengutuk pemimpinnya. Arti dari hadis ini, pemimpin yang baik adalah pemimpin yang mampu menciptakan kondisi saling menyintai dan saling mendoakan satu dengan yang lainnya. Saling menyintai dan saling mendoakan yang baru bisa dicapai oleh manusia sekarang ini, pemimpin yang saling bisa menyintai. Tapi yang saling mendoakan ini jarang. Apa ada? Ada. Jawabnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Berapa kali kita bersolawat kepada beliau? Solawat ini tidak lain adalah ekspresi rasa cinta kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita cinta kepada Bung Karno, tapi sampai hari ini kok ada solawatnya. Allahumma sholli ala Bung Karno, ala ali Bung Karno. Apalagi ada Rasul baru namanya Tugimen Jawa Tengah. Jadi dia mengaku sebagai nabi, namanya Tugimen. Nah, selawatan nak ya Allahumma sholli ala Tugimen. Sallallahu ala Tugimen. Itu ada. Jadi sholawat kepada Rasulullah. Jadi beliau itu adalah orang yang mampu menjadi pemimpin yang menciptakan kondisi saling menyintai dan saling mendoakan. Barangkali tahapan kita itu masih baru saling menyintai, tapi perlu juga mendoakan. Sebab apa? Doa itu hakikatnya untuk kita sendiri. Coba teliti. Orang yang senantiasa mendoakan orang lain, dirinya akan sesuai dengan doanya. Moga-moga sampean sehat. Saya oleh Allah akan diberi sehat dulu, baru Allah memberi kesehatan kepada orang yang kita doakan. Nah, saya ingin bertanya, pagi Pak Muslih ketika dibuatkan kopi oleh Bu Muslih, mengucapkan terima kasih apa? Saya itu dibuatkan kopi berterima kasih. Muga-muga matur suwun, muga-muga sing gawekno kopi aku tambah sehat. Itu doa saya. Loh, suami istri itu juga hubungannya itu harus begitu. Bukan hubungan kaku, kopinya pahit,
Matur nuwun. Sayang. Kalau sayang itu sudah lama. Sampai anak-anakku niru kabeh nek niru bojone sayang sudah berpuluh-puluh tahun. Kenapa? Itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kalau memanggil Aisyah, ya Umayyah, wahai wahai perempuan cantik yang berbibir merah. Kok gak semaput? Seperti itu. Nah, yang terakhir yaitu bagaimanapun basic kita itu bukan di kantor sini, tapi di keluarga. Buatlah keluarga itu menjadi keluarga yang sakinah. Itu inti. Lu kalau di Quran itu doa-doa kita mudah-mudahan jadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Telu ya. Litas kunu supaya kamu sakinah, mawaddah dan rahmah itu bukan tujuan, itu alat. Tuh ya, Allah memberi kita mawaddah dan rahmah menuju kepada keluarga sakinah. Nah, itulah sakinah ini yang perlu dilakukan. Pak Muslim kalau ambil Bu Muslim sayang. Yang Bu ya. Nah, contoh ini perlu seperti itu. Sebab kalau awalnya itu sayang, terusannya itu mesti baik. Aku cinta padamu, mesti ayo turun dan pokoknya baik-baik. Sepertinya kok tidak mungkin sayang Rinyo tak pateni. Sepertinya tidak mungkin. Nah, ini namanya sakinah. Itu kita usahakan. Kalau di rumah sudah sakinah, wah sakinah ini dibawa ke kantor, damai rasanya kerja di kantor. Nah, sudah jam 10, saya kira Anda bijaksana kalau saya terus-menerus ngomong. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan berupa kebaikan di bulan Ramadan, kita bisa istiqomah semeninggal bulan Ramadan. Terutama baca Quran, ya, itu akan menjadi sahabat kita, mulai kita diambil oleh Allah sampai ke liang kubur, sampai mahsyar, sampai akhirat. Quran itulah sahabat. Jadikan itu, ya. Lo itu hadis itu coba lihat di Sahih Muslim. Apa itu? Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an ashabi. Itu adalah yang menjadi teman di kuburan, gitu ya. Maka bersahabatlah dengan Al-Quran. Sebab di bulan Ramadan kita itu benar-benar bersahabat dengan Quran. Masa setelah Ramadan dibuang. Jadi itulah harapan kita di bulan Syawal, bulan peningkatan ini. Kemudian taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa la tadrib biha wujuhana ya ilahal alamin wa ya khairan nasirin amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan. Memasuki acara selanjutnya yaitu halal bihalal, diawali oleh Bapak Ketua beserta istri. Sini.